Halo, selamat pagi. Di sini saya akan menjelaskan tentang simulasi audit keuangan dari judul Evaluasi Pengendalian Internal di Perusahaan X. Baik, di sini ada deskripsi tugasnya, yaitu adalah bagian dari kita sebagai bagian dari tim audit internal yang ditugaskan untuk mengevaluasi efektivitas sistem pengendalian internal di perusahaan X. Fokus di simulasi ini adalah untuk menilai sejauh mana sistem pengendalian internal telah diimplementasikan, apakah sesuai dengan standar yang berlaku, dan apakah terdapat potensi risiko yang memerlukan jika perlu tindakan lebih lanjut. Yang kedua ada tujuan. Tujuan di sini yang pertama ada memahami sistem pengendalian internal yang ada di perusahaan X. Dan yang kedua, menilai apakah pengendalian internal telah berjalan efektif untuk mencegah, mendeteksi, dan memperbaiki kesalahan atau kecurangan. Selanjutnya ada instruksi tugas. Yang pertama ada pengumpulan informasi, seperti melakukan identifikasi area-area utama yang menjadi fokus pengendalian internal, seperti penjualan dan piutang usaha, pembelian dan utang usaha, penggajian dan pengelolaan sumber daya manusia, kas dan setara kas. Selanjutnya, kumpulkan dokumen yang relevan seperti kebijakan dan prosedur perusahaan, laporan keuangan, dan dokumen pendukung lainnya. Yang kedua ada analisis risiko, seperti identifikasi risiko utama yang mungkin terjadi di setiap area yang diaudit. Contohnya risiko seperti penjualan, pengakuan pendapatan yang tidak valid di pembelian fiktif atau tidak sah di kas, penggelapan dana oleh karyawan. Yang keempat ada evaluasi pengendalian internal. Gunakan kerangka kerja seperti CUSO. Yang pertama ada lingkungan pengendalian, kedua ada penilaian risiko, ketiga ada aktivitas pengendalian, yang keempat ada informasi dan komunikasi, yang kelima ada pemantauan. Selanjutnya, tentukan apakah pengendalian internal yang ada cukup untuk mengurangi risiko yang diidentifikasikan. Yang kelima, selanjutnya ada simulasi audit. Pilih satu transaksi yang dari setiap area untuk diuji, misalnya penjualan, verifikasi faktur dengan dokumen pendukung seperti pesanan, pembelian, dan tanda terima. Selanjutnya ada kas, rekonsiliasi kas dengan laporan bank. Setelah itu buat checklist untuk menguji kepatuhan terhadap prosedur. Temuan dan rekonsiliasi. Temuan dan rekomendasi. Pertama ada dokumentasikan temuan utama Anda, misalnya seperti kelemahan pengendalian internal, area-area yang berisiko tinggi. Selanjutnya berikan rekomendasi yang spesifik, misalnya mengimplementasikan pemisahan tugas untuk mencegah konflik kepentingan, menggunakan sistem otomatisasi untuk mencatat transaksi. Selanjutnya kita akan membuat laporan akhir. Laporan audit yang berisi, yang pertama ada pendahuluan, tujuan dan ruang lingkup audit. Yang kedua ada metodologi, proses yang Anda gunakan untuk melakukan audit. Yang ketiga ada temuan detail dari pengendalian internal yang diuji, kelemahan yang ditemukan, dan area yang perlu perbaikan.
Yang keempat ada rekomendasi saran untuk meningkatkan pengendalian internal. Yang kelima ada kesimpulan evaluasi keseluruhan terhadap efektivitas pengendalian internal di perusahaan X. Baik, segitu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih.